Match yang kedua di game yang kedua MPL Arena. Seperti apa lagi kejadiannya, tapi seperti biasa kita mau dengar dulu semangatnya ya. EVOS! Belum ada semangat Aura! EVOS! Aura! Kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go. Di game yang kedua, let's go. Yes, karena ini adalah match point kembali lagi. Apakah Sang Naga akan kembali bangkit atau EVOS akan menyamakan keadaan? Dan kita akan melihat bagaimana adanya sedikit agresivitas dari Yawi untuk memperlama segi farming dari Van. Didorong sedikit ya tadi. Dan masih bisa langsung diambil juga oleh Van tadi. Sementara memang agresi, ini yang bakal dipertontonkan oleh Van yang belum kita lihat sampai dengan sejauh ini. Masih di menit yang pertama memang, masih cukup pagi. Tapi lihat bagaimana Yawi sudah mulai bisa diusir oleh pemain-pemain EVOS Glory. Enak ya ngelihat Yawi tadi pakai Tigreal, Secret Hammer-nya pergi ngacir kayak gitu. Wah di belakang gue ada 3 orang. Kabur. Tapi balik lagi di sini ada 2 Purify ya. Yang dibawakan juga Super Red dan Warlord ini bakal susah tapi Van. Yap, dan didorong kembali namun sekarang kita lihat pergerakan dari Van di mana ada Yeskiel juga. Magic Boomerang dikeluarkan, first blood pada berbeda. Van yang akankah bisa selamat satu hit terakhirnya. Dan Van masih selamat. Wes, gocekan maut dari Van. Ini buat dirinya selamat tapi ternyata ada pertukaran di mana Arannya berhasil untuk dihilangkan. Early yang begitu baik untuk EVOS Glory saat ini Om. Iya, mereka bisa untuk mendapatkan advantage ya tadi dengan satu first blood juga. Dan kalau kita lihat dari emblemnya, assassin yang dipakai oleh Van bersama dengan Trill dan juga adanya Lethal Ignition. Dan berbanding terbalik jelas dengan tank jungler yang dimainkan oleh Aura. Di mana mereka akan fokus proyeksi untuk mendapatkan turtle pertama sampai dengan turtle yang ketiga. Tapi kita akan melihat ya bagaimana data yang tadi dibawakan. Dengan adanya 60% dari turtle secure. Tapi Veldora lompat penalty zone. Dan juga penalty zone-nya. Masih gagal untuk membantu rekan-rekannya mendapat lagi karya dari Turtle, namun sekarang gugunnya pun langsung pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Aran sendirian tidak ada yang bisa megang Aran karena Electrovana Blow sudah dikeluarkan pula. Yes, tadi Veldora penalty zone-nya connect, cuman sayangnya keberadaan dari Van masih terlalu jauh untuk bisa langsung memberikan retribution. Dan akhirnya Gugun yang bisa mendapatkan turtle yang pertama. Dan sekarang udah mulai tarik-tarikan lagi nih goldnya Om. Ya, di mana Aran tadi juga berhasil untuk mengejar mungkin ya, mengusir pulang pemain-pemain EVOS Glory yang sedang berada di area dari Turtle. Bisa kita bilang bahwa dari kedua tim ini memang mereka punya potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan di early. Kalau dari pick point-nya jelas dari EVOS Glory, tapi kalau untuk objektif, Aura mereka cukup unggul. Udah kelihatan banget ya, dan perlu diperhatikan nanti inisiasi kejut dari Yawi maupun dari Van Strong nih yang harus mereka perlihatkan juga. Tapi Yawi itu dia. Wes, ada satu pergerakan lagi, Secret Hammer berhasil menarik tapi Van Strong. Minon Furia untuk dikeluarkan, Yawinya berhasil dihancurkan 1 untuk 1 dari masing-masing romer. Yap, tadi ada satu buah implosion yang ternyata Molina smooch-nya itu nggak kena karena kegeser. Yes. Nah itu harus disepakati itu. Geser gak nih? Karena memang itu kelemahannya, atau mungkin lebih ke ini ya, butuh kerja sama tim ya. Antara Secret Hammer dan juga dengan adanya efek sisi yang lain. Karena biasanya kalau orang lagi diam itu lebih enak buat di target. Tapi tadi bergeser. Iya. Tapi untuk player head to head ya, ini dari kedua belah romer yang tadi baru saja bertukar nyawa. Based on KDM memang Yawi lebih tinggi, tapi untuk average GPM ini juga yang dipegang sama Van Strong. Ya ini sebenarnya gak terlalu jauh ya kalau secara average-nya juga. Jadi mereka lebih ke yang benar-benar support, bukan yang romer-romer yang bisa memberikan efek point kill banyak. Yap, sementara itu di atas sudah terlihat ada 3 player yang mulai berkumpul, tapi Warlord sudah menampakkan wujudnya. Area Turtle akan menjadi tempat pertempuran selanjutnya. Yap, tapi lagi-lagi Gugun ini megang duluan ya. Ini Yawi lewat belakang loh, tapi Van Strong udah mengeluarkan satu Minon Fury-nya. Hanya saja tidak ada follow up damage, malah sekarang pertempuran kembali terjadi, didorong lagi dengan satu Secret Hammer-nya. Yawi pergi dari tersebut, ada penalti zone dan Yawi yang masih berhasil selamat. Bahkan untuk sekarang Veldora yang memiliki korban, tapi Veldora menjadi korban dalam pertempuran. 2 untuk 1 plus Turtle didapatkan kembali oleh Aura. Yes, dan Yawinya hilang karena kena revenge strike ya. Tadi meledak, dia udah mau recall juga, tapi ya itu udah berpasrah saja. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Tapi setidaknya dengan adanya Yawi yang tumbang, pertukarannya gak adil.
Nah. Aura bisa dapat 2 poin kill. Dan bahkan yang lebih gak ada lagi, bagaimana marksman dari Aura ini unggul item. Ada jadi sepatu warrior boots, sudah punya thunder belt juga. Iya makanya landingnya kuat ya. Yep, masih tetap kuat juga. Sementara ya perbedaan ada juga di kedua XP laner, di mana dari EVOS Glory lebih memilih untuk melakukan buy terhadap Radiant, bermain defensif, sedangkan Benedetta tetap dengan offensive item. 1 heptasis sudah diamankan oleh Aran. Dia benar-benar fokus buat ngunci lini belakang ya. Karena susah juga untuk ngandelin inisiasi dari Yawi dengan adanya 2 Purify tapi gugur. Yap, dan Gugunnya sendirian. Gugun akankah berhasil dimakan tapi terlalu tebal sepertinya untuk Gugun. Terlalu sulit untuk dibalaskan. Karena kalau ada 2 Purify, itu implosion kan bakal dihindari. Tapi tidak dengan adanya damage yang besar. Impulsionnya udah mulai koneksi ke Hammer, langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan ada 1 buah combo yang begitu manis. Diperlihatkan antara Yawi dan juga Yehes. KL. Iya, ini combo Tina ya. Tigreal Nana. Tigreal Nana ya, tapi memang butuh komunikasi yang kuat juga. Karena kalau tidak kita akan melihat hal di mana didorong dan Molina Smooth-nya bisa gak kena ke targetnya. Bahkan Molina Blitz-nya juga ya kan bisa miring gitu, jadi jauh. Tapi ya kalau kita ngelihat bagaimana Aran juga memaksimalkan potensi untuk split push-nya. 1 buah outer bottom turret kali ini berhasil dihancurkan. Ya, dan kali ini juga Fun gagal untuk mendapatkan orange buff. Untuk bottom turretnya berhasil diambil oleh Aura. Setup di Turtle sekarang sedang dijalankan oleh Aura. Ini seakan-akan EVOS Glory mereka sedang kehilangan objektif begitu banyak. Sementara Aran, Electopana Blow langsung dikeluarkan begitu saja. Dan benar-benar Aran dibebaskan bermain sendirian kemanapun Aran mau pergi. Veldora barusan lompat yang langsung diciptakan begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Bahkan pertempuran yang kembali terjadi. Gugunnya berusaha untuk bisa pergi. Masih ada 1 Cyclone Eye. Magic Boomerang dikeluarkan. Tidak ada yang tumbang sejauh ini kecuali Turtle. Ya oke, Turtle-nya tapi ditukar dengan adanya turret lagi di arah top lane. Dengan adanya Yawi yang udah langsung sigap membantu keberadaan dari Kabuki di arah atas. Ini Super Red makin under lagi. Dan yang terlihat cukup berbeda adalah tadi 2 gap level antara XP lane-nya. Ya, dan memang untuk positioning juga ya dari Turtle-nya tadi. Kita melihat bagaimana Aura memang mereka melakukan setup di Turtle. Tapi mereka seakan-akan juga bisa melepaskan Turtle tersebut. Karena Yawi masih berada di area dari top lane. Sedang menemani Kabuki untuk melakukan farmingan. Ini diajak balapan sama Aran kalau kayak begini ya. Ayo kejar aku. Ayo tangkap aku. Ini gak ada yang bisa nangkep juga karena sisinya susah yang pasti gitu loh. Iya, ada kan? Sisi pasti. Dan itu bisa dihindari juga kan sebenarnya kalau buat Vexana. Dari Eternal Guard-nya. Oh ya, dari audience prediction kita, wow. Aura memimpin dengan angka 69%. Dan lane up juga sebenarnya hampir sama ya. Karena landingnya sudah mulai dikuasai oleh Aura. Goldnya dipegang. Visionnya juga semakin luas lagi dengan hancurnya outer turret. Dan ini lagi-lagi gold lanernya masih cukup anteng-anteng aja ya. Iya. Aman aja dari tadi. Dan kembali membuat Super Red pun ketinggalan dari sisi level. Purify ke trigger nih. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Ini informasi Warlord gak punya Purify, ini bakal ada serangan kejut lagi kah nantinya dari Yawi? Karena sesaat lagi juga Lord akan muncul. Atau bahkan Aran bisa masuk dengan Petrify. Itu dia. Masih coba untuk menahan dirinya terlebih dahulu dari teman-teman EVOS Glory. Mencoba untuk mencari informasi. Dan ini susahnya cari informasi ya dari EVOS ya Om. Karena romer mereka ya butuh banget positioning nantinya untuk ngasih momentum. Ya, dan yang membuat susah juga karena EXP dan juga gold lane mereka ini lagi under dari posisi goldnya. Dan Kabuki ya 1 golden staff akan lebih membuat dia sangat-sangat bisa memberikan damage output yang besar juga sekarang. Dan bahkan Lord yang sudah mulai spawn, objektif kembali akan diamankan oleh Aura. Mereka sedang melakukan zoning dan ya positioning dari Super Red ada di bawah menandakan EVOS Glory mereka akan sulit untuk mendapatkan Lord ini. Dan Fun pun masih jauh dari angka sejahtera untuk bisa langsung masuk ke area dalam dan Yawinya berhasil lagi dihancurkan. Lordnya akan menjadi milik siapa? Lordnya menjadi milik Bubai dari Aura di mana Gugun berhasil lagi mengeluarkan ke arah satu retribution. Tapi Gugun masih berhasil pergi dan 4 player yang dimiliki oleh Aura mereka berhasil selamat. Yawinya ditumbangkan agar tidak ada sisi power nantinya untuk bisa mengganggu masuk ke area Turtle. Tapi ingat, Aran memblokade jalannya dengan Electopana Blow sehingga Fun-nya udah mulai kegerus. Dan gak bisa masuk juga meskipun memang terlihat cukup mengerikan sebenarnya tadi. Karena bakal terjadi juga untuk duel Ado Retribution. Tapi Lord jatuh ke tangan Aura. Dan Fun memang punya 1 Malphite Roar, dia punya damage yang besar. Tapi ingat, sekarang Nolan sudah tidak memiliki anti-sisi. Jadi efek dari implosion bakal berasa. Sacred Hammer juga. Veldora menjadi 1 abang-abangan yang harus menjaga badan.
Namun pada berbeda Yawi-nya berhasil mendorongkan satu sikat hammer, akankah berhasil mendapatkan lagi ke arah beberapa player. Namun untuk sekarang Yawi-nya berhasil dihancurkan, Lordnya di bawah masih bisa ditahan arusnya oleh pemain dari EVOS Glory. Yap, itu bait dari Gugun juga udah bagus banget sih, kalkulasi dia untuk maju dan selamat untuk mundur. Tapi ya direspon dengan begitu baik oleh EVOS Glory, mereka langsung ngepanis Yawi-nya lagi dan lagi. Oke, dan itu dia untuk satu Lord yang sudah berakhir perjuangannya tadi ya. Tapi untuk Aura sendiri mereka berhasil mencabut mid turret. Ini adalah turret yang cukup penting bagi Aura karena mereka akan bisa melakukan zoning dan menghilangkan vision bagi EVOS Glory. Ini makin leluasa lagi dan kembali belum ada jawaban bagaimana menghentikan laju dari Aran. Yep. Ini Arannya dari tadi Push betul-betul ya gak ada yang bisa pegangin. Dia bisa split push terus, dia bisa nyulik lini belakang. Nih Aran kalau nggak turun mesin nggak berhenti nih. Wah, Dan turun mesin gak tuh ngegas ya. terus coba ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Surveyor dia. Surveyor. Ya. MLM kayaknya dia, door to door deh. Kan bisa kan Butet. nyari dulu celah mana lagi yang bisa ditabrakin. Bagus banget informasi yang dicari juga dari tadi. Ya apalagi dengan item damage kan. Yap. Jadi dia cepat buat nge-clear dan bahkan untuk siapapun yang jalan atau ingin nge-clear lane yang diisi dengan Aran. Ini harus siap dengan item attack juga atau item defense bahkan. Dia mau ngejar juga siapa kan. Iya, terus kalau fight juga dia mecahin fightnya kan, misahin dia. Betul. Dia enak banget. Aran dong nih di sini yang bisa terlihat ya. Yawi mungkin tadi sesekali dia mau masuk lewat mana bebas banget. Betul, dan pada akhirnya kalau memang dari EVOS Glory mereka nggak bisa targetin ke Aran. Siapa yang jadi bulan-bulan jatuh ke Yawi. Iya itu dia, jadi Yawi-nya dari tadi dimakan terus-terusan juga di lini depan. Tapi ya masih coba untuk menurunkan temponya dari kedua belah tim. Terutama EVOS Glory yang lagi posisi defense kayak gini. Mereka juga nggak bisa berbuat banyak nih karena vision mereka terbatas sekali Om. Iya, mereka sedang di zoning oleh Aura juga dan Aura mereka tidak ingin mengambil langkah yang terlalu agresif. Terlihat bahkan dari minimap, dari auranya mereka hanya mencari informasi keberadaan dari pemain-pemain EVOS Glory. Sembari ini membiarkan untuk Kabuki lagi dan lagi cepat mendapatkan item defensif dia atau attack dia. DHS buat Kabuki. Semakin ya, Arannya endless battle lagi. Ada-adanya Aran sekarang ya, endless battle coba. Endless. Semakin udah. Tapi ya kalau kita melihat juga bagaimana informasi telah disampaikan ya, Aran yang bergerak dari arah top lane. Ini setup menuju ke arah Lord sudah mulai dilakukan dan bahkan bakal coba untuk all-in. Yap, sementara Veldora. Hey! Infulgence dari Yawi plus flicker yang begitu baik dan juga jamming. Membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Glory pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada 3 player. Mau tertinggal kepada pun langsung dibantai begitu saja. Fastro pun langsung lenjang. Sementara untuk sekarang Warlord yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada efek dari fight. Tapi Nananya masih punya pasif. Yats Molina Gifts yang ke-trigger. Tidak ada pertukaran sama sekali untuk EVOS Glory. Mereka kehilangan 4 pemain mereka. Lord yang berjalan di arah bottom lane dan sedangkan kita lihat bagaimana Kabuki sudah siap untuk menghancurkan base demi base-nya. Ya, ini sebenarnya tinggal menunggu aja. Kesabaran dari Aura. Kembali mereka bisa menabrak tapi mereka harus berhati-hati karena EVOS Glory sudah spawn. Yap, ini adalah efek kejut yang benar-benar sangat-sangat mengejutkan sekali. Sementara Arannya di atas harus pergi. Cukup baginya untuk bisa menghancurkan konsentrasi yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Glory. Namun di bagian bawah Lordnya pun berusaha untuk bisa masuk, masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan, tapi ini satu kali hit aja bisa hancur juga. Ini digertak tumbang sendiri nih turretnya. Tapi tadi momentum mahal banget dari Yawi loh. Dan Kabuki di bawah, nggak sabar dia. Yawi 4 kali tumbang, tapi satu kalinya bikin momentum itu mahal banget dan Seadanya membayarkan 4 killnya itu loh. Iya. Ya, itu kena 3 juga kata dia. Bagus banget loh tadi. Itu kalau ada Lordnya keisep juga tadi. Enggak dong. Yang main Olsen, enggak ya? Enggak ya? Jauh Pak, enggak gitu. Loh, kok saya ngikut ya? Enggak gitu. Disedot. Ya, oke, tapi positioning Kabuki juga ya tadi ya, yang memang bisa dapetin free hit di area belakang. Dan ini kayak ngeri juga gak sih buat Kabuki? Ngeri sih. Ya Kabukinya harus, ya dia walaupun pede ya dengan adanya, tapi lihat bagaimana kali ini Warlord. Oke, Warlord bisakah dia selamat? Karena untuk sekarang Warlordnya pun berhasil lagi dihancurkan. Veldora berhadapan dengan Gugu, tapi pada berbeda Fanstrong menjadi korban tambahan bola. Oke, 2 pemain hilang dari EVOS Glory. Aura juga mereka nggak mau yang terlalu memaksa ya, mereka akan menunggu wave yang selanjutnya akan segera masuk menuju ke arah base middle turret.
Karena kalau ngelihat kali ini, EVOS Glory punya tugas yang cukup berat. Karena yang ringan itu adalah GoPay dengan aplikasi ringannya. Oke, dan di bawah Pan-nya harus balik terlebih dahulu. Tapi rekan-rekannya di bagian depan. Veldora menjadi korban pertama yang berhasil diajukan. Bakal untuk sekarang sebegitu menyakitkan Polina bisa udah langsung dikeluarkan pula oleh Nana. Dan juga untuk sekarang Pan-nya berhasil lagi langsung menghilang dengan sangat cepat. Hanya menghilangkan satu wave minion ini. Menanti wave minion mereka. Dan Aura bisa mendapatkan kemenangan kedua mereka. Yes, dan terwipe out sudah EVOS Glory, Warlord dan Funstrong yang sudah ready kembali. Mampukah mereka bertahan karena ada dual wave yang akan segera dikawal oleh pemain-pemain dari Aura. Oke, Lordnya, untuk Lordnya mungkin tadi kita berpindah dulu kan untuk sekarang. Ada beberapa momen lagi udah harus kita lihat Funstrongnya. Yawinya langsung menghilang, tapi game yang kedua akhirnya ditutup oleh Aura. Yes,